Ya, kembali kita bertemu di dalam materi bahasa Indonesia kelas 7, yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung dan kalimat tidak langsung ini sering kita dengar dan mungkin sering kita lakukan praktekkan ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas tentang apa pengertian dari kalimat langsung itu. Kalimat langsung itu adalah suatu kalimat yang kutipannya langsung dari pembicaraan seseorang, yang sama persis seperti apa yang dibicarakan, dikatakannya tanpa melalui perantara. Ya, jadi tanpa perantara, tanpa pihak ketiga. Nah, di dalam suatu pembicaraan ada orang pertama dan orang kedua, dan biasanya apa yang disampaikan orang pertama itu kepada orang kedua bisa sampaikan kepada orang ketiga, dan orang kedua itu dinamakan sebagai perantara. Nah, tapi dalam kalimat langsung ini hanya ada orang pertama dan orang kedua karena merupakan kalimat langsung. Jadi apa yang disampaikan oleh orang pertama itu juga yang akan diterima oleh orang kedua tanpa perantara, kecuali melibatkan orang ketiga. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penulisan kalimatnya diapit menggunakan tanda baca petik 2. Ya, ini ciri khas pertama ya. Ada tanda petik 2 atau tanda kutip ya, bukan tanda petik 1. Contoh, cepat ke sini, Uwis berteriak pada kucingnya. Nah, ini namanya dinamakan kalimat kutipan ya, kalimat kutipan, sedangkan ini kalimat pengiring. Ini kalimat kutipan, ini kalimat pengiring. Kemudian ciri kedua, huruf pertama pada kalimat yang diberikan tanda petik menggunakan huruf kapital. Jadi huruf kapital itu tidak selalu di awal kalimat, tapi di dalam kalimat langsung. Jika dia di awal kalimat kutipan, contohnya seperti ini, dia harus huruf besar ya. Ingat, harus huruf besar. Jadi bukan semata-mata di awal kalimat, tapi juga di awal kalimat kutipan. Kalimat kutipan itu tidak selalu di awal kalimat, tapi bisa di pertengahan ya. Bisa setelah kalimat pengiring ya. Ini kalimat pengiring, ini kalimat kutipan. Ya, perbedaannya kalau kalimat kutipan selalu diawali dan ditutup dengan tanda petik atau tanda kutip. Nah, ciri ketiga, kalimat petikan dipisahkan dengan menggunakan tanda baca koma. Jadi memisahkan antara kalimat petik atau kalimat kutip dengan kalimat pengiring ada tanda koma atau tanda baca lainnya. Contohnya ada seperti ini ya. Contohnya, di bagian depan kalimat kutipan diberi tanda baca titik 2. Nah, bisa juga dipisahkan itu yang digunakan untuk memisahkan pihak yang mengutarakan dengan kalimatnya. Nah, bisa seperti ini ya. Kalimat langsungnya, Nathaniel, maaf aku tidak bisa ikut. Nah, kenapa? Karena aku sedang ada urusan. Nah, ini sering kita temukan di dalam suatu dialog percakapan. Cara menulis kalimat langsung. Dalam menulis kalimat langsung terdapat hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bagian kalimat diapit dengan tanda petik 2. Nah, yang diapit dengan tanda petik 2 itu adalah kalimat kutipan, bukan kalimat pengiring. Ketika mengakhiri kalimat petikan, diberi tanda petik penutup setelah tanda baca. Jadi misalnya setelah kalimat kutipan ke kalimat pengiring, misalnya tanda koma atau tanda seru, kemudian tanda kutip penutup ya. Jadi bukan tanda kutip dulu, tanda kutip penutup, baru tanda koma atau tanda lainnya, tanda baca lainnya, tidak. Jadi tanda kutip pembuka, kemudian kalimat kutipan, kemudian ketika mengakhiri kalimat kutipan itu akan tanda baca dulu, baru tanda kutip penutup. Bukan tanda kutip penutup, setelah itu baru tanda baca, bukan. Tanda baca dulu, baru tanda kutip penutup. Ketiga, kalimat pengiring harus diakhiri tanda koma, ya, bisa tanda koma dan sebagainya. Kemudian huruf awal kalimat pada petikan harus menggunakan huruf kapital. Seperti tadi yang dibahas, harus selalu diawali dengan huruf kapital.
Contohnya sebagai berikut, Dion menyuruh adiknya, tolong belikan kakak permen di toko. Dan ini, maaf, ini ya benar. Ya, perhatikan, ya, ini huruf besar ya. Nah ini lihat, selalu ini adalah kalimat pengiring ya. Nah ketika menutup kalimat pengiring ada tanda baca, kemudian tanda kutip pembuka. Nah di sini juga untuk mengarti tanda kutipan, kalimat kutipan, tanda baca dulu baru tanda kutip penutup. Nah demikian seterusnya. Nah pengertian kalimat tidak langsung yaitu kalimat yang melaporkan atau menceritakan kembali apa yang pernah disampaikan seseorang tanpa perlu mengutip keseluruhannya. Ciri-cirinya sebagai berikut, tidak menggunakan tanda petik. Ingat, tidak ada tanda petik untuk kalimat tidak langsung. Kemudian ada perubahan kata ganti. Kita tahu ada kata ganti orang pertama, kedua, ketiga tunggal, kata ganti orang pertama, kedua, ketiga jamak. Kata ganti orang pertama tunggal itu saya, aku, kau. Nah untuk kalimat kata ganti orang pertama jamak, kita, kami. Kata ganti orang kedua tunggal, kamu, kau, anda. Kata ganti orang kedua jamak, kamu, kalian, sekalian. Untuk kata ganti orang ketiga tunggal, ia, dia, beliau. Kata ganti ketiga jamak, mereka. Nah ingat, perhatikan, saya, aku itu untuk dari bisa berubah menjadi dia atau ia. Kamu atau dia bisa menjadi saya atau nama orang, kalian bisa menjadi mereka. Itu ya ciri, perhatikan perubahan kata ganti ini. Nah yang ketiga, biasanya ditambahkan konjungsi bahwa. Jadi ada konjungsi bahwa ya, tolong diperhatikan baik-baik. Cara penulisannya, pembacaan kalimatnya tanpa penekanan intonasi. Maaf, salah penulisan, ini intonasi ya. Kedua, adanya perubahan kata ganti orang seperti tadi kita bahas. Tidak perlu menggunakan tanda petik dua. Kemudian menggunakan kata penghubung atau konjungsi bahwa. Kalimat tidak langsung merupakan pengulangan perkataan seseorang sehingga kalimat ini menjadi kalimat berita. Jadi misalnya ada kalimat yang disampaikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua, itu disampaikan kepada pihak ketiga. Contohnya sebagai berikut, Juan mengatakan bahwa dia berjanji akan membawa Ivanka ke rumahnya. Juan mengatakan bahwa dia berjanji akan membawa Ivanka ke rumahnya. Di sini tidak ada tanda kutip atau tanda petik, tapi ada konjungsi bahwa ya. Kemudian ada kata ganti dia. Kata ganti dia ini dibagi kata ganti Juan di sini ya. Nah kalau kita ubah menjadi kalimat langsung, bunyinya akan seperti ini. Saya berjanji akan membawa Ivanka ke rumahku. Saya berjanji, ya, maaf, tanda kutip pembuka. Saya berjanji akan membawa Ivanka ke rumahku. Koma, tanda kutip penutup. Kata Juan. Kata Juan titik. Atau boleh seperti ini, Juan berkata, koma, tanda kutip pembuka, saya berjanji akan membawa Ivanka ke rumahku, titik, tanda kutip penutup. Nah, demikian juga untuk yang kedua dan yang ketiga. Ya, itu contohnya ya, untuk merubah. Nah, fungsi kalimat langsung dan tidak langsung itu, untuk kalimat langsung berfungsi memberikan perintah atau untuk mengajukan permintaan kepada seseorang. Sedangkan fungsi kalimat tidak langsung itu menyampaikan berita karena menggunakan bahasa yang bukan langsung dari sumber. Perbedaannya, untuk kalimat langsung, kalimat kutipannya merupakan pertanyaan orang pertama, redaksi kutipannya asli karena dari orang pertama langsung, ada tanda petik dua, ada penekanan intonasi, kemudian menggunakan subjek saya, kami, aku. Sedangkan untuk kalimat tidak langsung, kalimat kutipannya merupakan pengulangan pernyataan dari orang pertama, ya, yang disampaikan oleh orang kedua. Redaksi kutipannya berbeda dari aslinya, karena bukan kalimat langsung, bukan langsung yang disampaikan ya. Tidak menggunakan tanda petik kedua, tidak ada penekanan intonasi, menggunakan subjek dia, ia, mereka, ini sebagai kata gantinya. Ya, itu perbedaannya. Ya demikianlah pembahasan kita tentang materi kalimat langsung dan tidak langsung.
kiranya bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.